Salvitasari sebagai pemateri 1, Madafasi sebagai materi 2, si Reza Citra Dewi Indah sebagai tanya jawab, Putri Bulan Sahabat sebagai operator, dan Iswan sebagai bicara. Langsung aja ke materinya ya. Dipersilakan. yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, juga moral. Sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat mengalami perubahan yang didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi serta pengaruh dari luar yang antara lain mengakibatkan terjadinya alkulturasi dan aspirasi. Sementara faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya adalah ancaman sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu: 1. Kemiskinan, 2. Kebodohan, 3. Keterbelakangan, 4. ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti pluralisme dan ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya sifat hedonisme, yaitu paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain. Misalnya sikap yang selalu menghardik berorientasi kepada budaya barat tanpa diseksualisasi misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contohnya, perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. 4. Semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa, pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial. 5. Semakin lunturnya nilai agama, dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan pengertian di atas, dapat kita kesimpulan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Sosial budaya juga melakukan sosialisasi terhadap budaya tertentu atau selalu menceritakan dan bergaul dengan lingkungan sosial. Dari kami, jika ada pertanyaan silakan. Ya, dipersilakan kepada audien untuk bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Radiansyah. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan akulturasi. Ya, apa yang dimaksud dengan akulturasi? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa? Tadi angkat tangan? Lucy. Silakan berdiri sebut nama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lucy Birasari. Di sini saya mau bertanya, perilaku apa yang dapat kita lakukan agar menghindari dari sikap hedonisme? Perilaku yang bagaimana yang dihindari supaya tidak berlaku hedonisme gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarjenti. Di sini saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan kata konservatif.
dengan kata konservatif. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh juga mau menambahkan, siapa tahu kalian ada pernah membaca atau pernah menonton tentang sosial budaya, ancaman di bidang sosial budaya. Ini luar biasa yang disampaikan dari kelompok 4 tadi. Memang benar yang mengancam negara kita ini di sosial budaya luar biasa, termasuk hedonisme, konsumerisme, westernisasi tadi, pengaruh globalisasi, pokoknya luar biasa. Dan itu benar-benar terjadi. Mungkin bahkan sekarang pun iya, mungkin di lingkungan di kelas kalian juga iya. Sudah banyak yang lupa dengan budaya kita sendiri, ya kan? Oke, silahkan bertanya lagi. Boleh memberi tanggapan ataupun pertanyaan ya. Perkenalkan nama siapa, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi perubahan sosial budaya yang ada di negeri kita. Oke, bagaimana menangani gejolak dari sosial budaya ya? Ya, maksudnya gejolak-gejolak masalah-masalah yang terjadi tadi itu bagaimana cara menangannya? Cukup 4 saja ya, cukup 4 ya. Karena sebentar lagi kalian akan mengikuti sosialisasi. Silakan langsung dijawab. Teman-teman selain di kelompok lain sekiranya paham dengan kasus yang disampaikan sama kelompok 4 tadi dan juga pertanyaan, yang mau menyampaikan juga boleh. Tidak harus berupa pertanyaan. Tapi mau menanggapi dari kasus yang disampaikan, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Gimana? Coba diulang. Campuran dua budaya. Akulturasi. Ya, campuran dua budaya. Berarti boleh dong budaya Indonesia dengan budaya Korea gitu. Hah? Oh gitu. Tetap tidak menghilangkan budaya aslinya. Mungkin seperti itu ya takdirnya. Ya, paham nggak? Paham ya? Iwan itu dia dari Timur Tengah sama Cina. Oke. Kalau mata sapi itu telur mata sapi. Oke, dipersilakan jawaban. Apa dari pertanyaan dari Lucy? Digerakkan itu, Neng, supaya tidak slip laptopnya. Berakibat membuat manusia memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melakukan moral. Apa kira-kira yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari hidup yang hedonisme itu? Apa Bang Dava? Tidak ada jawabannya? Tidak harus jawaban yang sempurna, tetapi bagaimana kita dapat menghindari. Ya, silakan. Di sini ada 9 tips. Yang pertama, mengubah mindset konsumtif jadi produktif. Yang kedua, menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Yang ketiga, susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Yang keempat, membatasi diri saat melakukan self reward. Yang kelima, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Yang keenam, mengurangi penggunaan kartu kredit. Yang ketujuh, selektif saat memilih lingkaran pertemanan.
ke-8 selalu bersyukur, yang ke-9 tunjukkan prioritas. Oke. Yes. Keren ya. Kayaknya mudah tapi sulit. Gimana tuh ya? Tapi tidak mungkin. Iya betul. Mudah tapi tidak mungkin. Iya betul. Untuk menghindari karena sudah terlanjur enjoy menikmati dengan pergaulannya itu kadang-kadang agak susah. Tapi harus bisa. Tapi itu adalah salah satu tips yang disampaikan sama kelompok yang di depan. Berarti itu sebuah solusi. Oke, siapa lagi? Pertanyaan siapa lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin conservare, melestarikan, menjaga, memelihara, atau mengamalkan. Jadi apa yang kira-kira dari yang kalian sampaikan itu yang perlu diamalkan, dijaga gitu? Apanya maksudnya? Supaya tidak terjadi ancaman, kan? Menjaga apa ya kira-kira? Kalau digabungkan dengan kasus yang tadi disampaikan gitu, dengan istilah itu apa? Supaya tidak apa gitu? Hah? Oh gitu. Menghindari itu, menjaga untuk tidak terlibat dalam hal itu. Oke. Tidak menggunakan tadi rok mini. Tidak termasuk hedonisme gitu ya. Mempertahankan itu gitu ya, menjaga. Oke. Ya, silakan. Sudah terjawab berarti ya. Bisa menempatkan posisi arti tadi itu gitu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akbar. Bagaimana cara mengatasi sosial budaya di dalam negeri? Melakukan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia merupakan strategi yang baik menghadapi bidang sosial budaya. Proses penyaringan. Coba diulang. Apa tadi? Melakukan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia merupakan strategi yang baik untuk menghadapi ancaman bidang sosial budaya. Proses penyaringan budaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Oke. Jadi harus betul-betul memahami. Ya intinya kalian belajar PPKN loh. Ya kan? Belajar PPKN lah ya. Oke. Gini paham ya Bang? Ya, salah satu untuk menghindari supaya kita terhindar dari ancaman sosial budaya tadi, salah satunya itu tadi memahami dari isi-isi Pancasila, ya kan? Dan juga harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, terima kasih untuk penanya-penanya. Selanjutnya dari pertanyaan yang sudah ada, kemudian jawaban yang sudah kalian berikan, tentunya ada efek hasil. Jadi apa yang bisa kalian berikan kesimpulan dari kegiatan imbal balik tadi? Ada pertanyaan, ada juga jawaban. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan.